Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu akuntansi komparatif Amerika dan Asia. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Sri Inayati dengan NIM 18101021064. Yang kedua ada Dwi Fitrianingrum. Yang ketiga ada Muhammad Hildan Fikronul Ahsan. Di sini dalam bab ini kita akan membahas 5 sistem akuntansi keuangan nasional, yaitu 2 negara benua Amerika dan 3 negara benua Asia. Yang pertama yaitu negara Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta atau Badan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Board atau FASB. Namun sebuah lembaga pemerintah atau komisi SIC juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan standarnya sendiri. Hingga tahun 2002, Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat American Institute of Certified Public Accountants. Badan sektor swasta lainnya menetapkan standar auditing. Pada tahun itu, Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik atau Public Company Accounting Oversight Board didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Dalam akuntansi terapan, di Indonesia kita mengenal yang namanya SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Di Amerika dikenal lebih dengan GAAP atau General Accepted Accounting Principle. Laporan keuangan di Amerika sendiri ada 8 komponen. Yang pertama yaitu laporan manajemen, laporan auditor. Yang ketiga, laporan keuangan utama. Yang keempat, diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan. Yang kelima, pengungkapan atas kebijaksanaan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun. Dan yang terakhir adalah data triwulan terpilih. Yang kedua dari benua Amerika yaitu Meksiko. Meksiko memiliki secara umum perekonomian pasar bebas, diantaranya perusahaan dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, menguasai permintaan dan secara umum, sedangkan perusahaan swasta mendominasi industri manufaktur, konstruksi, pertambangan, hiburan, dan jasa. Perjanjian paling penting untuk Meksiko adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, American North atau North American Free Trade Agreement atau NAFTA, mengenai kerjasama yang lebih kuat antara organisasi akuntansi Meksiko dan Amerika Serikat pada tahun 1994. Sebagai salah satu pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional, Meksiko berkomitmen untuk bekerja sama dengan IFRS. Sekarang Meksiko melihat pada IASB sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang muncul, terutama dalam kasus di mana tidak tercantum dalam standarisasi Meksiko. Tahun fiskal perusahaan di Meksiko harus bersamaan dengan tahun kalender. Perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga adalah negara Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya pencampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan terdapat pengaruh yang lebih lanjut Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan Jepang. Pada setengah awal abad ke-20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman. Sisa abad selanjutnya adalah pemikiran Amerika Serikat. Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi di Jepang berdasarkan pada 3 badan hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Perusahaan atau Company Law. Yang kedua, Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas atau Security and Exchange Law. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan
atau Corporate Income Tax Law. Ketiga hukum tersebut berhubungan dan berkaitan satu sama lain dan disebut dengan sistem hukum segitiga. Laporan keuangan di Jepang antara lain 1. Neraca 2. Laporan laba rugi 3. Laporan usaha 4. Laporan penentuan penggunaan laba ditahan dan yang kelima adalah jadwal terkait. Negara selanjutnya adalah negara Cina. Karakteristik dasar akuntansi Cina dimulai sejak pembentukan Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Cina menerapkan perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang mencerminkan prinsip markis dan pola yang dimiliki oleh Uni Soviet. Negara mengendalikan kepemilikan, hak untuk menggunakan, distribusi untuk semua sarana produksi, memberlakukan perencanaan dan pengendalian perekonomian. Hukum akuntansi di Cina diamandemen pada tahun 2000 mencakup semua perusahaan dan organisasi, termasuk yang tidak dimiliki atau diatur oleh negara. Hal ini menjelaskan prinsip umum akuntansi dan mendefinisikan peran pemerintah dan berbagai hal yang dibutuhkan dalam prosedur akuntansi. Yang selanjutnya adalah The State Council atau Dewan Pemerintah juga mengeluarkan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan perusahaan atau biasa disebut Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprise, disingkat FARR. Semua peraturan ini fokus pada pembukuan, persiapan laporan keuangan, praktik laporan, dan akuntansi keuangan lainnya dari berbagai hal tentang laporan. Periode akuntansi diminta sesuai dengan tahun kalender. Laporan keuangan terdiri atas yang pertama neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, penjelasan kondisi keuangan. India. Sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi. Tahun 1949 dibentuk Institute of Chartered Accountants of India yang bertanggung jawab mengembangkan standar akuntansi keuangan India. Pada tahun 1949, ICAI atau Institute of Chartered Accountants in India dibentuk sebagai organisasi nasional dari akuntan yang telah terdaftar di India. Kemudian ASB atau Accounting Standard Board didirikan untuk merumuskan standar akuntansi untuk membantu Dewan ICAI dalam menciptakan dan merubah standar akuntansi di India. Yang selanjutnya, laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, kebijakan akuntansi, dan catatan. Perusahaan yang tidak terdaftar hanya perlu menyiapkan laporan intinya saja. Akan tetapi, bagi perusahaan yang terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan inti. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, kebijakan akuntansi, dan catatan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.